Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bonus demografi yang merupakan salah satu pembahasan dalam bab dinamika kependudukan di Indonesia. Kondisi kependudukan di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dinamika kependudukan tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif. Faktanya, menurut data BPS, di Indonesia sendiri jumlah penduduknya selalu bertambah, yang ditunjukkan dengan tingginya angka kelahiran. Sementara itu di negara-negara maju malah kebalikannya daripada di Indonesia, pertumbuhannya semakin menurun. Makin tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah, makin besar pula permasalahan kependudukan, karena yang dipikirkan oleh pemerintahannya kan juga lebih banyak. Kebutuhan hidup masyarakat juga semakin meningkat, dan kesempatan kerja makin terbatas karena banyaknya persaingan. Permasalahan kependudukan di Indonesia harus diatasi secepatnya. Meskipun begitu, tetap ada sisi positif dari banyaknya penduduk yang ada. Salah satunya adalah bonus demografi ini. Mari kita bahas bersama-sama. Bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah rasio ketergantungan yang kecil di mana jumlah penduduk produktif akan jauh lebih besar dari penduduk tidak produktif. Itu yang dikemukakan BPS. Selain itu, bonus demografi juga dapat diartikan sebagai salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena perubahan struktur penduduk menurut umur. Jadi ada pergeseran ya. Setiap penduduk kan pasti bertumbuh, umurnya akan bertambah. Nah, itu menjadi pergeseran struktur penduduk. Bonus demografi dapat dirasakan ketika rasio ketergantungan wilayah bersangkutan di bawah 50%. Tingkat fertilitas tertinggi dialami penduduk wanita berusia 20-24 tahun ya, jadi masa suburnya ya. Kelahiran akan meningkatkan jumlah penduduk dan berpotensi menyebabkan ledakan penduduk. Indonesia pada rentang 2020 hingga 2030 diprediksi mengalami bonus demografi. Nah, ini berarti kita sudah masuk pada masa-masa bonus demografi ini ya. Dari situ kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar dengan tekun. Belajar misalnya ya. Kemudian memiliki arahan atau pandangan masa depan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif. Di era sekarang ini kan banyak bermunculan ide-ide ataupun sesuatu yang sangat berbeda pada masa lalu ya, seperti halnya ya industri kreatif pada YouTube, terus Instagram atau sosial media lainnya lah. Dengan demikian, bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi modal pembangunan, bukan hanya sebagai beban negara. Kita masuk pada pembahasan bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya proporsi penduduk muda yang tumbuh menjadi usia produktif yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarganya. Jadi kan dari penduduk muda yang biasanya di bawah usia 15 tahun ya, lambat laun kan mereka tumbuh, umurnya bertambah, nah kemudian masuk pada usia produktif ini. Selain itu, keuntungan ekonomis didapat dari penurunan angka kelahiran dalam jangka waktu yang panjang. Ini tadi berarti berkaitan dengan pembatasan ya. Ini dimungkinkan kan program KB berhasil. Penurunan tersebut mengurangi beban ketergantungan penduduk usia produktif. Jadi dimungkinkan kalau KB berhasil kan yang usia mudanya atau belum produktif yang di bawah 15 itu semakin sedikit. Jadi tanggungannya lebih fokus pada yang lansia ya atau di atas 64 tahun. Bonus demografi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pastinya. Adapun aspek-aspek yang menunjukkan pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti berikut ini. Yang pertama, penawaran tenaga kerja, peranan perempuan, tabungan, serta modal manusia. Kita akan awali dari penawaran tenaga kerja terlebih dahulu. Penawaran tenaga kerja. Jumlah kelahiran meningkat dan angka kematian bayi rendah merupakan indikator yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja ini.
Pada periode tertentu, seseorang akan mengalami perkembangan hingga mencapai dewasa dan usia kerja. Menurunnya angka kelahiran dan kematian bayi meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Saat mencapai usia prima, yaitu kisaran 20-54 tahun, mereka akan bekerja sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan lapangan kerja yang memadai. Dengan demikian, penduduk usia produktif dapat bekerja secara menyeluruh. Akhirnya, pendapatan per kapita penduduk meningkat sehingga mendorong peningkatan pendapatan nasional. Berikutnya masuk pada peranan perempuan. Kesuksesan program keluarga berencana di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program KB ini mampu mengurangi beban perempuan untuk mengurus anak dan keluarga. Seperti yang kita ketahui saat ini kan jumlah anak itu rata-rata paling ya 1 hingga 3. Nah, pada zaman dulu sebelum masuk ke tahun 2000-an atau ya kita lihat jumlah saudara dari orang tua kita itu relatif banyak, hingga 5 bahkan sampai 9, 10 dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu peluang perempuan beraktivitas di ranah publik makin tinggi karena kan tidak terlalu fokus mengurus anak. Kondisi ini juga dipengaruhi perkembangan globalisasi yang mendukung emansipasi wanita sehingga perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Aktivitas perempuan tidak dibatasi dan perumpamaan diberdayakan untuk mengembangkan produktivitasnya. Jadi kesetaraan gender itu sudah nyata ya. Jadi emansipasi itu sudah berlaku untuk saat ini. Dengan demikian, penduduk perempuan ikut berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan nasional. Ya memang seperti yang kita ketahui di era ini kan jumlah pekerja wanita maupun pria itu rata-rata hampir sama lah ya, seperti itu. Berikutnya masuk pada tabungan. Bonus demografi ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja. Kelompok penduduk tersebut berpotensi memiliki penghasilan dan tabungan lebih tinggi karena kan ya sudah bekerja ya. Seiring dengan pergeseran umur terhadap usia produktif, pada umur sekitar 40-65 tahun, mereka akan menabung untuk mempersiapkan masa pensiun. Jadi sudah memperkirakan ya, sekiranya harus menabung berapa untuk masa pensiunnya. Tabungan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diinvestasikan secara produktif. Perilaku ini didukung pemerintah dengan membentuk kebijakan yang menyediakan iklim kondusif untuk investasi. Iklim kondusif sendiri merupakan iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin. Dalam artian investasi dalam hal ini itu ya tidak hanya disimpan di bank ya, utamanya lebih ke penyimpanan yang lebih menguntungkan seperti halnya deposito, reksadana, obligasi, ataupun saham, meskipun memiliki resiko yang tinggi juga. Berikutnya masuk pada modal manusia. Bertambahnya jumlah penduduk pada usia kerja akan meningkatkan modal manusia dalam jumlah besar. Sumber daya manusia yang produktif menjadi subjek pembangunan pada masa bonus demografi mendatang. Dengan demikian, penduduk usia produktif yang akan melaksanakan pembangunan, potensi ini harus diimbangi dengan keterampilan penduduk. Caranya dengan meningkatkan partisipasi penduduk dalam pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan produktivitas sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sebagai contoh, kita perlu mendukung dan ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan, menanamkan pola hidup sehat, serta mengembangkan potensi diri dan keterampilan. Jadi kita harus mempersiapkan modal manusianya terlebih dahulu. Jikalau ada kesempatan kerja atau lowongan kerja, kesempatannya, kalau kita juga belum siap, itu juga mubazir dalam artinya bila tempatnya ada tapi orangnya tidak ada kan, ini kemungkinan bisa diisi oleh asing. Seperti itu. Maka dari itu kita juga harus mempersiapkan diri, mulai dari pendidikan, pola hidup itu juga diperhatikan ya. Kalau kita bekerja tapi tidak sehat kan juga akan bermasalah. Dan kreativitas kita di era globalisasi ini, kreativitas itu sangat penting. Kita akan membahas mengenai upaya memanfaatkan bonus demografi. Sebelumnya kita sudah membahas bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada kali ini kita akan membahas mengenai upaya memanfaatkan bonus demografi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyambut bonus demografi. Penyediaan dan pemerataan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas antar wilayah telah dilaksanakan sampai wilayah pelosok Indonesia. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan bonus demografi? Bonus demografi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan upaya-upaya seperti berikut ini. Pertama, menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Kedua, menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Ketiga, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara. Keempat, menyediakan lapangan kerja. Kelima, mewujudkan jaminan sosial. Dan keenam, meratakan pelayanan kesehatan. Kita mulai dari menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Cara tepat menciptakan sumber daya manusia berkualitas adalah melaksanakan pendidikan. Pendidikan dilaksanakan sebagai bekal peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Upaya mendukung pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan tenaga pendidik yang memadai. Penduduk usia produktif berperan penting dalam bonus demografi. Diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk usia produktif. Misalnya memberikan bekal keterampilan yang sesuai pastinya, dengan lapangan pekerjaan yang kompetitif. Melalui upaya ini, bonus demografi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Berikutnya, menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Tindakan mengembangkan iklim investasi dalam negeri bertujuan meningkatkan finansial penduduk. Upaya pemerintah mendukung usaha tersebut dilakukan dengan cara menguatkan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Lembaga perbankan berperan membiayai investasi pembangunan. Namun demikian, lembaga perbankan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berinvestasi. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan finansial kepada masyarakat sehingga menumbuhkan rasa aman untuk berinvestasi. Seringkali kan orang awam itu takut untuk investasi kalau rugi, maka dari itu diperlukan adanya pembekalan terlebih dahulu. Ketiga, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara. Jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia makin lama makin bertambah. Pertambahan tersebut berpotensi menjadi beban negara apabila terjadi permasalahan kesehatan dan produktivitasnya menurun. Akan tetapi, penduduk usia lanjut dapat menjadi aset produktif melalui peningkatan kualitas kesehatan penduduk lanjut usia. Jadi pemerintah harus memperhatikan mengenai kesehatan dan produktivitasnya. Dalam artian kan, kesehatan itu penting untuk angka harapan hidup, sedangkan produktivitas itu untuk mengisi hari-hari pensiunan. Berikutnya, menyediakan lapangan pekerjaan. Bonus demografi menguntungkan apabila penduduk mendapatkan pemberdayaan yang memadai serta penyediaan lapangan kerja mencukupi. Perubahan ekonomi di sektor industri menjadi salah satu aspek utama yang akan terpengaruh bonus demografi. Akan tetapi, peningkatan industri dalam jumlah besar belum mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat apabila kualitas angkatan kerja rendah. Jadi harus seimbang ya. Ada lapangan kerja, juga harus ada SDM yang memiliki kualitas. Jadi seperti itu, sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kelima, ada mewujudkan jaminan sosial. Pemerintah berkewajiban mewujudkan jaminan sosial secara nasional kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini dimungkinkan kan jaminan sosialnya berupa BPJS ketenagakerjaan ya. Jaminan ini berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, jaminan sosial sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia. Pembentukan jaminan sosial dapat mempertimbangkan potensi tabungan masyarakat dan mencegah kebijakan yang mempengaruhi penurunan tabungan masyarakat. Selain itu, terkadang kan dari pihak perusahaan memberikan asuransi di luar lingkup pemerintahan, tergantung dari perusahaannya ya. Kalau perusahaan bonafit dimungkinkan ada asuransi di luar BPJS ketenagakerjaan. Dan terakhir, kita akan membahas meratakan pelayanan kesehatan. Sebagian penduduk Indonesia masih tergolong penduduk miskin ya. Pengentasan kemiskinan dengan memberi fasilitas asuransi kesehatan merupakan salah satu solusinya. Contohnya ini tadi, Kartu Indonesia Sehat. Ini kan dikhususkan untuk warga yang perekonomiannya rendah ya. Jadi memang ini sama-sama dikelola BPJS, tapi
Kartu Indonesia Sehat itu diutamakan untuk penduduk miskin. Penduduk miskin juga diberi kesempatan melakukan usaha produktif guna membiayai pelayanan kesehatan secara mandiri. Pelayanan kesehatan yang bermutu akan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Itu tadi pembahasan mengenai bonus demografi. Jadi intinya bonus demografi itu penambahan atau surplus usia produktif. Nah, meskipun itu sebuah hal yang positif, tetapi bila tidak dibarengi dengan keterampilan dan kemampuan kompetensi di bidang pekerjaan yang akan digeluti, itu juga menjadi hal yang negatif. Dalam artiannya, kalau tidak memenuhi kompetensi bidang pekerjaan, ya ditakutkan menjadi pengangguran, dan itu tetap menjadi beban ketergantungan. Sekian mengenai pembahasan bonus demografi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ada pertanyaan silakan WA Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.